Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Nur Fatimah dengan NIM 21030360651. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Danusiri MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Islam Moderasi Beragama. Di sini saya akan sedikit mengulas tentang moderasi beragama di era Wali Songo. Pertama, kita akan membahas pengertian moderasi beragama. Moderasi adalah jalan pertengahan, yaitu tidak terlalu ekstrim ke kanan maupun ekstrim ke kiri. Hal ini sesuai dengan inti ajaran Islam yang selaras dengan fitrah manusia. Sedangkan menurut Haji Masrawan, moderasi beragama itu adalah meyakini secara absolut ajaran agama yang kita yakini dan memberikan ruang terhadap agama yang diyakini oleh orang lain, dan juga dalam kehidupan masyarakat plural dan multikultural. Yang selanjutnya ada pengertian Wali Songo. Wali Songo adalah 9 ulama yang merupakan pelopor dan pejuang pengembangan Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15 masa Kesultanan Demak. Kata wali berasal dari bahasa Arab, antara lain berarti pembela, teman dekat, dan pemimpin. Dalam penggunaan kata wali, biasanya diartikan sebagai orang yang dekat dengan Allah atau waliullah. Sedangkan kata songo berasal dari bahasa Jawa berarti 9. Maka Wali Songo secara umum diartikan sebagai 9 wali yang dianggap telah dekat dengan Allah, terus-menerus beribadah kepadanya, serta memiliki kekeramatan dan kemampuan-kemampuan lain di luar kebiasaan manusia. Berikut nama-nama Wali Songo. Yang pertama ada Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Para Wali Songo adalah pembaharu masyarakat pada masanya. Pengaruh mereka sangat terasa dalam beragam bentuk peradaban baru masyarakat Jawa, mulai dari kesehatan, bercocok tanam, perniagaan, kebudayaan, kesenian, pemerintahan, hingga metode dakwah. Filosofi dakwah bil hikmah Wali Songo adalah kene iwake gak budak banyune, atau mengambil ikan tanpa membuat keruh airnya. Sebuah pegangan dalam kehidupan dakwah yang tanpa dibarengi tindakan kekerasan atau pemaksaan sebagaimana yang sering kita saksikan saat ini. Wali Songo dengan misi dakwahnya sangat bersaing secara sportif dengan pemuda-pemuda agama lain tanpa unsur kecurangan. Di antara prestasi besar Wali Songo dapat difusi Islam ke Pulau Jawa, pada khususnya dan Nusantara secara umum adalah melalui metode penetrasi nilai-nilai Islam secara bijaksana. Di sini saya akan membahas salah satu dari 9 Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga. Pertama, saya akan menjelaskan biografi Sunan Kalijaga. Raden Syahid atau yang sering kita kenal sebagai Sunan Kalijaga adalah salah satu dari 9 Wali Songo. Nama kecilnya adalah Raden Said. Nama panggilannya diantaranya ada Lokajaya, Syah Malaya, Pangeran Tuban, atau Raden Abdurrahman. Ayahnya adalah Arya Wilatikta, seorang adipati Tuban, salah seorang keturunan dari pemberontak Majapahit bernama Ronggolawe. Sunan Kalijaga atau Raden Said lahir sekitar 1450. Umur Sunan Kalijaga diperkirakan sampai 100 tahun. Dengan demikian, beliau memiliki banyak peristiwa bersejarah yang menyangkut dengan perkembangan Islam di Indonesia. Selanjutnya ada kisah Wali Songo Sunan Kalijaga, dakwah dengan wayang dan tembang Jawa. Dikisahkan pada masa remaja Sunan Kalijaga suka merampok. Menurut berbagai sumber, tindakannya dilatar belakangi oleh ketidakadilan yang dirasakan rakyat kecil karena mereka harus membayar pajak atau upeti. Akhirnya ia membongkar gudang makanan lalu mencuri dan membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Namun, tindakan yang dilakukannya justru membuat ayahnya merasa malu sehingga ia diusir. Dikisahkan pada suatu ketika, Sunan Kalijaga hendak merampok tanpa diketahui.
Ternyata orang yang menjadi sasarannya adalah Sunan Bonang. Akhirnya, Sunan Kalijaga dibimbing oleh Sunan Bonang untuk menjadi muridnya. Sunan Kalijaga atau Raden Said dikenal sebagai sosok yang berjasa besar. Dalam berdakwah, Sunan Kalijaga menggunakan metode yang lekat dengan kehidupan masyarakat. Pada saat itu, masyarakat Jawa kental dengan seni dan budaya seperti wayang dan gamelan. Agama yang tengah berkembang pada saat itu adalah Hindu dan Buddha. Sunan Kalijaga pun gemar mempelajari ilmu mendalang dan seni kesusastraan sebagai bekal strategi dakwahnya. Tradisi masyarakat itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh Sunan Kalijaga sebagai jalan dakwahnya. Ia memasukkan ajaran-ajaran Islam melalui lakon, red kisah, pewayangan yang diiringi gamelan Jawa. Selain wayang, Sunan Kalijaga juga menyebarkan ajaran Islam melalui tembang Jawa. Di antara lagunya yang terkenal adalah Lir Ilir, Gundul Gundul Pacul, dan Lingsir Wengi. Karya lain yang ditinggalkan Sunan Kalijaga adalah Serat Dewa Ruci dan Kitab Suluk Linglung. Jadi, dapat disimpulkan bahwa moderasi bermakna keseimbangan atau waswatiyah yang berarti tengah-tengah. Ajaran Islam yang diajarkan oleh kesembilan wali tersebut yaitu dengan sedikit demi sedikit atau tadrij bertahap, tidak dilakukan secara instan atau mendadak. Ajaran atau cara dakwah Islam Wali Songo berbeda-beda. Misalnya dakwah yang dilakukan oleh Sunan Bonang dengan nama asli Raden Magdum Ibrahim, yaitu melalui bidang kesenian dengan menciptakan gending Jawa yang berjudul Tombo Ati yang masih bisa kita dengar hingga saat ini. Sedangkan Wali Songo yang kita bahas ini yaitu Sunan Kalijaga, menyebarkan ajaran Islam dengan menggunakan wayang kulit sebagai media dakwahnya. Beliau menceritakan ajaran-ajaran Islam melalui pertunjukan wayang kulit yang digelar. Selain wayang, Raden Mas Said juga berdakwah melalui seni ukir dan suara lagu yang berhasil diciptakan, salah satunya yaitu Gundul Pacul, dan masih banyak ajaran dan metode dakwah lainnya yang dilakukan oleh para wali songo. Moderasi beragama sudah ada sejak zaman wali. Hal ini dapat diketahui melalui arsitektur Masjid Al-Aqsa yang berada di daerah Kudus, di mana masjid ini terdapat menara yang memiliki bentuk seperti tempat ibadah orang Hindu. Selain itu, ketika Sunan Ja'far Shadiq menyebarkan agama Islam di Kudus, masyarakat Kudus masih banyak menjadi pemeluk agama Hindu. Untuk menghormati pemeluk agama Hindu yang mendewakan sapi atau memiliki kepercayaan tidak boleh menyembelih sapi, maka umat Islam di Kudus pun tidak menyembelih sapi hingga saat ini. Konsep Islam waswatiyah atau moderasi beragama dilakukan oleh Wali Songo dengan tujuan mempermudah menyebarluaskan ajaran Islam dan agama Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat luas. Selain itu, agar masyarakat mengenal agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang mana tidak membedakan agama, ras, warna kulit, suku, bangsa, dan nasab atau keturunan. Dalam agama Islam, semua sama rata, tidak ada yang membedakan terkecuali takwa dari tiap-tiap orang Islam itu sendiri. Terima kasih, hanya ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.